wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, rezeki, kesempatan sehingga kita bisa berhadir di forum yang berbahagia ini. Selawat beriringkan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati ibu-ibu peserta dari forum diseminasi budaya positif. Di sini kita bersama-sama akan mendengarkan presentasi atau pengibasan dari Ibu Ade Andriani Sarjana Pendidikan sebagai CGP Angkatan 9 Kota Langsa. Mungkin langsung saja kepada Ibu Ade Andriani kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih Ibu Naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh Dewan Guru, terima kasih yang sudah berhadir kemari untuk melaksanakan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Langsung saja, di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 akan melakukan diseminasi tentang modul yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak. Di sini kami mempelajari tentang budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, serta dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki di dalam diri mereka. Selanjutnya adalah di dalam budaya positif meliputi ada 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam menanamkan budaya positif, ke-6 hal ini yang akan kita jalankan, yang akan kita perbaiki untuk memenuhi, untuk menciptakan suasana positif kepada peserta didik kita. Selanjutnya diharapkan dengan penerapan budaya positif ini dapat membantu anak untuk belajar bertanggung jawab pada diri mereka sendiri dan juga dapat mengendalikan diri mereka masing-masing. Selanjutnya, apa itu stimulus? Apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberikan reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain, di mana stimulus yang sama akan timbul. Ini maksudnya adalah ketika seorang anak akan melakukan suatu sikap kedisiplinan yang positif, maka mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa ada rasa kecemasan, tanpa ada rasa ingin takut akan hukuman, maupun ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya. Inilah yang akan kita laksanakan, yang akan kita kembangkan pada peserta didik kita. Ketika mereka melakukan hal-hal yang positif, mereka melakukannya dengan
keyakinan sendiri, dengan kesadaran dari dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif seperti yang tadi kita katakan adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa rasa, tanpa hukuman dan hadiah. Inilah yang dimaksud dengan stimulus respon, di mana pelaksanaan budaya positif ini dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran dari diri peserta didik kita semuanya. Selanjutnya adalah apa hubungannya, apa manfaat dari penerapan disiplin positif pada sekolah kita. Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Ketika seorang siswa memiliki sikap kedisiplinan yang dia jalankan dengan hati nuraninya tanpa ada rasa takut dihukum ataupun ingin mendapatkan sesuatu, itu akan meningkatkan rasa percaya diri pada anak bahwa ternyata saya mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga rasa percaya diri anak ini akan meningkat. Selanjutnya, manfaatnya adalah dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Jadi, ketika nilai-nilai positif sudah muncul dari peserta didik kita, nilai kemandiriannya juga akan muncul dengan sendirinya, sehingga siswa tersebut tidak menjadi orang yang lebih mandiri, tidak bergantung kepada guru maupun kepada orang lain. Dia sebagai peserta didik paham apa menjadi dirinya sendiri, apa yang menjadi keinginan dalam dirinya yang ingin mereka kembangkan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat lain, satu lagi Bu Naima, dalam dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Peserta didik yang sudah memiliki nilai-nilai positif yang baik sudah bisa menerapkan nilai-nilai positif yang baik dari dalam dirinya dengan kesadaran dari dalam dirinya, tentunya akan membawa dampak positif kepada keluarganya. Ketika mereka di dalam keluarga punya saudara, punya adik, punya abang, atau punya kakak, maka dia bisa menjadi tauladan bagi keluarganya. Dengan muncul sifat positif dari dalam dirinya, maka lingkungannya juga akan lebih baik pastinya. Kemudian juga selain dalam lingkungan keluarga, juga pada lingkungan sekelilingnya juga akan nampak efek positifnya, sehingga nilai positif dari dalam diri anak tersebut bisa ditularkan kepada seluruh teman-temannya. Selanjutnya adalah untuk menerapkan nilai-nilai positif pada diri siswa, untuk menumbuhkan hal-hal positif pada diri siswa tersebut, kita bisa memulai dengan membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Artinya adalah untuk membangun sebuah nilai-nilai positif di dalam diri peserta didik, kita dapat memulainya dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara wali kelas atau guru dengan peserta didiknya. Jadi di sini mereka bekerja sama menentukan apa yang akan mereka kembangkan di dalam kelas mereka. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai positif apa yang akan mereka kembangkan di dalam kelas mereka? Misalnya keyakinannya
aturan, berupa aturan, tetapi bukan aturan secara sepihak. Ini lebih kepada aturan yang mereka sepakati secara bersama-sama antara guru dan murid. Sehingga sebelumnya ini kita bisa menentukan dulu apa nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak. Kemudian juga apa yang ingin kita laksanakan, kelasnya mau bagaimana. Kita bisa melemparkan pertanyaan itu kepada anak. Sehingga kemudian anak-anak bisa menggali sendiri dari dalam dirinya, menciptakan sendiri suasana kelasnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya contohnya adalah tidak boleh datang telat masuk ke dalam kelas. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tidak mengganggu teman selama proses pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Jadi hal-hal positif itu bisa kita kembangkan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini saya sudah mempraktekkannya di beberapa kelas, terutama di kelas 93. Di situ saya sebagai wali kelas, saya sudah melakukan sebuah keyakinan kelas kepada peserta didik saya. Maaf Ibu Bapak semuanya. Baik, ini tidak muncul gambarnya ya. Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada Ibu semuanya bagaimana penerapan membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Tetapi tidak ada muncul di dalam PPT saya. Baik, ini kita langsung saja ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita melakukan keyakinan kelas di dalam kelas itu, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar murid. Apa yang menjadi kebutuhan dasar murid? Ada 5 kebutuhan hidup manusia. Ini kita lebih ke generalkan secara umum. Yang menjadi kebutuhan hidup manusia yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi. 5 kebutuhan dasar ini jika kita sebagai seorang pendidik memahaminya, maka kita lebih memahami bagaimana kondisi dari peserta didik kita. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu berupa kebutuhan dari makan, minum, sandang, dan pangan, maupun kebutuhan tempat. Itu yang juga kita harus perhatikan dari peserta didik kita, apakah mereka sudah mendapatkan kebutuhan fisiologis ini. Kemudian ada yang namanya kebutuhan keamanan. Di sini kebutuhan keamanan adalah kebutuhan rasa aman terhadap diri mereka, serta merasa dilindungi dari segala bentuk kejahatan maupun rasa kecemasan. Jadi di sini kita harus juga paham apakah peserta didik kita sudah memenuhi kebutuhan keamanannya. Selanjutnya adalah kebutuhan cinta. Tentu saja peserta didik kita juga memiliki rasa kasih sayang ini. Apakah dia sudah memenuhi, sudah mendapatkan rasa kasih sayang dari keluarganya atau tidak? Jadi kita juga harus menelusuri latar belakang dari peserta didik kita, supaya nilai-nilai
ke positif yang ada diri anak tersebut bisa muncul dari dalam dirinya. Selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini adalah rasa keyakinan akan mendapatkan rasa kebanggaan atau prestasi. Ketika seorang anak merasa dihargai oleh gurunya, maka kebutuhan dihargai itu sudah akan muncul pada diri anak. Tetapi sebelumnya juga kita harus mempelajari latar belakang dari anak kita tersebut. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kebutuhan dari menemukan pemecahan dari suatu masalah, di mana memahami yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kepuasan. Artinya adalah apakah setiap peserta didik kita itu memiliki permasalahan atau tidak, dan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Ini apakah dia mampu untuk memecahkan masalah atau perlu dukungan dari guru yang ada di sekolah. Ini merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi tadi juga kita harus terapkan di dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan 5 posisi kontrol yang ada pada diri. Kalau tadi kita memahami kebutuhan murid dan juga kebutuhan guru secara umum, di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai seorang guru berada di posisi mana? Yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Posisi penghukum ini adalah di mana guru lebih cenderung untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang membuat sebuah kesalahan. Selanjutnya, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga tanpa kita sadari, di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, kadang-kadang kita juga sering membuat perasaan rasa bersalah kepada anak-anak. Tanpa dengan begitu akan muncul sifat dan negatif. Ternyata saya salah, ternyata dengan bahasa-bahasa seperti itu juga sering muncul dari dalam diri kita. Kamu salah, seharusnya kamu seperti apa. Kemudian ada guru yang berposisi sebagai teman. Nah, ini kalau yang berposisi sebagai teman, dia menganggap peserta didiknya itu lebih cenderung kepada bersahabat sifatnya. Menganggap peserta didik tidak sebagai seorang anak yang mendapat hukuman ketika berbuat kesalahan, tetapi lebih kepada beberapa pertanyaan yang menganggap bahwa pertanyaan itu lebih ke bahasa yang sederhana yang mudah dicerna oleh peserta didik. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau, di mana di sini seorang guru lebih kepada mengontrol apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ketika peserta didiknya melakukan kesalahan, guru hanya mengontrol atau mengawasi. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan yang ada pada diri seorang guru, di mana guru sebagai pemantau juga, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, semuanya ada di dalam posisi di manajer ini. Sehingga ada rasa kerjasama antara guru dan murid untuk menyelesaikan satu kesalahan. Ketika peserta didik membuat kesalahan, guru tidak langsung memberikan hukuman. Guru tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang membuat peserta didik itu merasa bersalah, tetapi lebih kepada mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan siswa tersebut.
Nah, inilah 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang guru. Tetapi yang diharapkan di sini adalah kita sebagai guru berada di posisi sebagai manajer bagi anak-anak kita semuanya. Selanjutnya adalah untuk menjalankan, untuk mendapatkan posisi kita sebagai manajer ketika seorang anak membuat suatu permasalahan. Di sini ada sebuah model yang ditawarkan, yaitu segitiga restitusi, di mana langkah-langkah segitiga restitusi ini lebih mengarah kepada seorang guru yang berposisi sebagai manajer bagi peserta didiknya, di mana segitiga restitusi ini yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas murid. Jadi ketika seorang anak membuat kesalahan, guru tidak langsung bertanya, guru tidak langsung menghukum, tetapi menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa dia melakukan permasalahan itu? Pasti ada sebabnya ketika anak membuat suatu kesalahan, sehingga seorang guru yang berposisi sebagai manajer akan menstabilkan dulu diri seorang anak tersebut. Dan yang kedua adalah validasi tindakan masalah. Itu gambarnya kurang jelas ya Bu ya. Setelah kita menstabilkan identitas peserta didik kita dengan bertanya beberapa pertanyaan yang bisa mengarah kepada bahwa dia melakukan itu ada alasannya. Contohnya, kamu ingin sebenarnya seperti apa orang tersebut? Atau bisa juga dengan pertanyaan, apa yang kamu lakukan itu masih hal yang wajar? Ada lain-lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa menenangkan seorang peserta didik yang melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Disinilah baru guru mencari apa yang menjadi akar permasalahan anak tersebut. Dengan beberapa pertanyaannya, misalnya kamu tentu punya alasan tersendiri melakukan permasalahan itu, atau dengan kenapa kamu melakukan hal seperti itu, tentu kamu punya alasan ya nak ya. Dan beberapa pertanyaan lainnya bisa kita ajukan di langkah validasi tindakan masalah ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal tentunya kita sudah di dalam kelas sudah melakukan keyakinan kelas berupa aturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian di segitiga restitusi ini kita akan bertanya kembali kepada anak yang membuat kesalahan itu. Seperti misalnya pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi di sini anak akan dikembalikan kepada sikap disiplin yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Apakah kesalahan dia tersebut sudah melanggar aturan kelas? Kita bisa menanyakan itu di fase menanyakan keyakinan. Untuk segitiga restitusi ini ada satu contoh yang sudah saya laksanakan ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan. Kita bisa lihat sama-sama ya Bu. Ini adalah satu langkah di mana saya mencoba berposisi sebagai manajer melakukan tindakan
pemecahan suatu permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Yaitu langkah yang pertama, suara tidak ada ya Bu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitas anak dengan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pribadi anak, sehingga dia bisa lebih nyaman untuk mencurahkan permasalahannya. Kadang-kadang ada anak kalau kita terlalu tegang, dia tidak akan bisa mengeluarkan emosionalnya. Jadi dengan posisi sebagai teman, maka anak tersebut juga mampu untuk mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek dari dalam dirinya. Kemudian saya juga setelah saya menstabilkan identitasnya, saya lanjut dengan melakukan validasi tindakan masalah. Bagaimana permasalahan itu, alur dari permasalahannya tersebut, saya mau inginkan dari anak menceritakannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, inilah salah satu langkah segitiga restitusi yang saya lakukan ketika peserta didik kita melakukan sebuah atau melakukan kesalahan ya. Selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Nah, kita mungkin di sini masih, kalau kita di posisi sebagai seorang penghukum, kita langsung memberikan hukuman kepada anak itu. Misal contohnya hormat pada bendera 1 jam. Terus kita tanpa kita sadari kita sudah berposisi sebagai seorang penghukum bagi anak tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah, misalnya dengan beberapa pertanyaan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, selalu itu saja yang kamu lakukan. Kemudian ibu sangat kecewa dengan kamu. Kita pertanyaannya lebih menyentuh hati, sehingga anak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan tersebut. Selanjutnya, ketika guru sebagai posisinya di bawah lagi Bu, posisi sebagai teman, nah ini lebih sederhana bahasanya yang mudah dicerna oleh anak ya. Misalnya dengan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini contoh kalimat sederhana ketika kita berposisi sebagai teman bagi anak, sehingga anak itu juga merasa tidak takut kepada gurunya. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, di sini kalau kita posisi sebagai pemantau, pertanyaan lebih kepada, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kita melemparkan kembali pertanyaan-pertanyaan itu, dan anak menilai, menyadari sendiri, wah ternyata saya sudah melanggar aturan ini. Pertanyaan itu harus dijawab kembali oleh anak. Setelah upacara kamu beratributnya ke koperasi dan jangan diulanginya. Nah, ini adalah beberapa kalimat di mana guru berposisi sebagai pemantau. Selanjutnya posisi sebagai manajer ya. Nah, kalau manajer di sini tadi penggabungan menjadi posisi sebagai teman, pemantau, lebih kepada ke arah diskusi seperti yang saya laksanakan di dalam praktek tadi ya. Baik ibu-ibu semuanya, demikianlah bagaimana penerapan di
disiplin positif yang akan kita laksanakan, yang akan diharapkan kita laksanakan di dalam sekolah kita. Diharapkan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya harus sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, inilah harapan yang diharapkan kepada kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada peserta didik kita. Baik ibu-ibu semuanya, demikianlah diseminasi tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah, yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Naimah. Terima kasih, luar biasa. Bisa kita beri tepuk tangan untuk Bu Ade yang begitu luar biasa memaparkan konsep-konsep pembaharuan dari budaya positif yang insya Allah akan kita terapkan nantinya. Baik, di sini saya memberikan atau membuka sesi bertanya. Mungkin ibu-ibu ada yang didiskusikan atau bertanya kepada Ibu Ade. Jadi saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan jika siswa sudah sering melanggar aturan, padahal kita sendiri sudah menerapkan dengan cara segitiga konstitusi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja Ibu. Langsung saja ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi saya ulangi ya, bagaimana kalau peserta didik itu sudah melakukan berkali-kali tindakan kesalahannya dan Ibu sudah melakukan dengan cara segitiga restitusi tadi. Baik, di sini kalau kita sudah melakukan dengan cara segitiga restitusi, tetapi anak tersebut masih juga melakukan kesalahan yang sama dan berulang, tentunya kita merefleksikannya dulu. Kenapa anak tersebut masih itu saja yang dia ulanginya? Apa penyebabnya? Posisi kita masih tetap di posisi sebagai seorang manajer, di mana kita harus menelusurinya dengan cara, kalau kita di SMP kita bisa bertanya kepada guru BK ya, kita menyerahkannya kepada guru bimbingan konseling. Di bimbingan di guru BK tersebut tentunya data-data dari anak tersebut lebih jelas dan konkret, sehingga kita bisa mengetahui kenapa anak tersebut mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama yang dia lakukan itu, setelah kita telusuri dengan guru BK, kita juga bisa menelusurinya dengan datang ke rumahnya, atau tergantung tingkat permasalahannya yang bagaimana. Tetapi kita sebagai seorang guru, kita sudah melakukan dengan segitiga restitusi. Jika tidak selesai, berarti kita bisa mengimbaskannya kepada orang-orang yang lebih berwenang untuk menyelesaikan masalah anak tersebut, seperti guru BK. Kalau kita di sini ada guru BK, kemudian OSIS, ya, dan pembina OSIS, ataupun kalau permasalahannya terlalu berat, kita bisa melimpahkannya kepada kepala sekolah kita. Itu saja Ibu, mungkin penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ade yang telah menjelaskan. Gimana Ibu? Sudah paham? Baik, mungkin satu orang lagi ya Ibu ya.
Ada? Oh ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara penerapan budaya positif di sekolah kita agar dapat berjalan dengan efektif? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu yang sudah bertanya tentang bagaimana penerapannya secara maksimal budaya positif di sekolah kita. Saya persilakan kepada Bu Ade. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kita berharap pelaksanaan budaya positif ini, kedisiplinan ini tentunya berharap berjalan lancar ya Bu ya. Untuk mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaannya ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan kita semuanya, rekan-rekan sejawat kita, dan juga dengan kepala sekolah. Di dalam pelaksanaan budaya positif ini, ketika seorang guru saling mendukung dengan melakukan pembiasaan mulai dari anak tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah sampai dia masuk ke dalam ruang belajarnya, itu bisa tercapai dengan baik. Kedisiplinan dapat tercapai dengan baik apabila kita sebagai rekan-rekan gurunya mendukung atas pembiasaan-pembiasaan baik yang akan dimunculkan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ade yang telah menjelaskan. Gimana Ibu? Udah paham? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ibu Ade Andriani, Sarjana Pendidikan, tentang konsep budaya positif dengan beberapa materi yang sudah dipaparkan tadi. Pengharapan yang luar biasa kepada kita semua, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa tadi dalam sekolah kita. Jadi perlu ada semangat kita semua, termotivasi untuk betul-betul kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin ini saja, saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ade Andriani, Sarjana Pendidikan, yang sangat bermanfaat yang saya rasakan selama saya mengikuti presentasi yang disampaikan beliau. Adapun presentasi yang disampaikan ini ada tentang budaya positif, itu jujur baru pertama kali ini saya dapatkan, dan dengan adanya pemahaman hari ini yang disampaikan akan saya, insya Allah akan saya terapkan di dalam pendidikan saya, dan bisa kita lakukan bersama-sama dengan adanya dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan teman-teman lainnya, sehingga apa yang diinginkan dari presentasi ini dapat kita terapkan di sekolah kita yang kita cintai ini.